mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari angkatan 2019 dari konsentrasi K3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di sekolah. Pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Timbunan sampah menjadi sarang bagi vektor dan penyakit. Tikus, lalat, nyamuk akan berkembang biak sangat pesat. Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis sampah dibagi menjadi 9, yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah radioaktif, sampah industri, sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah bangunan, dan sampah fasilitas umum. Berdasarkan sifatnya, sampah terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Seperti kita ketahui, sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya, karakteristik sampah di sekolah. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dan dapat menjadi penghasil sampah terbesar selain pasar, rumah tangga, industri, dan perkantoran. Ada 3 jenis sampah yang ada di sekolah. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis. Misalnya adalah sisa makanan. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan khusus atau lebih lanjut. Misalnya adalah plastik dan styrofoam. Ketiga, sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan berbahaya dan beracun. Misalnya adalah bahan kimia beracun. Sampah yang dihasilkan sekolah kebanyakan adalah jenis sampah kering dan hanya sedikit sampah basah. Sampah kering yang dihasilkan kebanyakan berupa kertas, plastik, dan sedikit logam. Sedangkan sampah basah berasal dari guguran daun pohon, sisa makanan, dan pisang pembungkus makanan. Lanjut, pengelolaan sampah. Ada 3 cara pemilihan sampah yang terdiri atas 1. Pemilihan sampah, yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan anorganik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Yang kedua, pengelolaan dengan penerapan konsep 4R, yaitu replace, reduce, reuse, recycle. Selanjutnya, perancangan pengelolaan sampah di sekolah. Di lingkungan sekolah, pengelolaan sampah membutuhkan perhatian yang serius. Dengan komposisi sebagian besar penghuninya adalah anak-anak atau warga belajar. Tidak menutup kemungkinan pengelolaannya pun belum optimal, namun juga bisa dipakai sebagai media pembelajaran bagi siswa-siswinya. Salah satu parameter sekolah yang baik adalah berwawasan lingkungan. Mereka akan belajar bagaimana sampah itu bisa bermanfaat bagi manusia, bukan hanya sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dalam perancangan pengelolaan sampah di sekolah, para siswa perlu dilibatkan secara aktif. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang menyampah, mengakibatkan munculnya sampah-sampah. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dapat menjadi penghasil sampah terbesar selain pasar, rumah tangga, industri, dan perkantoran. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.